Segaf. Bib, bakhair Bib. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, kita pengen nanya-nanya nih sama Antum nih Bib. Antum ini terkenal dengan dakwah, dai juga, tapi hobi juga dengan motor. Kita pengen tahu ke belakang, mundur. Ya, awal Antum belajar di dunia ulumuddin nih, ilmu agama tuh awal mulanya kemauan sendiri atau dari orang tua? Alhamdulillah sih anak kemauan sendiri. Kita pengen belajar ilmu agama. Gitu. Jadi asal muasal pertama tuh awal banget memang alhamdulillah. Jadi kita diajarin sama orang tua kita, ketemu sama orang-orang soleh. Nah ini asal muasal ada giroh, ada semangat untuk kita belajar ilmu agama. Karena khususnya teman-teman kita tuh mungkin bisa dihitung lah ya, paling 3 ataupun 4 orang di antara teman-teman kita khususnya yang sekolah yang mereka menyantren lah, belajar ilmu agama. Nah, asal muasal kita ada semangat seperti itu, alhamdulillah kita sering diajak ziarah bertemu salah seorang soleh, yaitu Habib Abdurrahman Asgaf ataupun Walid. Sampai kita tuh terpikir, subhanallah, waktu kecil kok ini orang enak dipandangnya, ini orang kok beda dengan orang-orang yang lain ataupun ulama yang lain, kok bisa seperti ini, sehingga timbullah semangat ingin seperti beliau, gimana seperti beliau nih orangnya enak, dipandang sejuk, nah seperti itu. Akhirnya ada giroh. Nah itu mungkin buah daripada bertemu dengan orang-orang soleh yang mana kita rasakan sampai yang mana diajarkan oleh orang-orang tua kita. Mungkin dari situ asal muasalnya ya. Jadi awal kita pengen mulanya untuk belajar agama. Sampai akhirnya masuk pondok, lanjut di pondok belajar agama gitu ya. Lanjut di pondok, akhirnya kita belajar agama. Nah setelah Antum selesai dari pondok, kan Antum keluar untuk berdakwah. Nah, Antum ngelihat bahwa orang-orang soleh dulu atau orang-orang terdahulu biasanya dakwah itu dengan cara mereka, maksudnya dengan libasnya, dengan pakaiannya, dengan caranya, dengan ini. Nah, kita lihat nih Antum nih dengan cara dakwah dengan gaya Antum sendiri. Dengan anak-anak motor, dengan ini. Awal mula Antum ambil langkah untuk, udah deh saya dakwahnya dengan anak-anak muda aja deh. Itu gimana awal mulanya? Nah, awal mula yang kita lihat, khususnya anak-anak muda nih, apalagi di zaman-zaman sekarang, mereka hobi dalam ada yang namanya traveling, naik gunung, ataupun motor. Nah, kita ingin mengubah image mereka, khususnya paham tentang agama. Jadi bukan orang yang paham agama tuh orang yang norak, orang yang paham agama tuh orang yang ketinggalan zaman. Nah, kita ubah pemikiran tersebut menjadi bahwasannya di dalam hal apapun kita ini butuh pemahaman tentang agama. Nah, akhirnya khususnya saya nih inginlah menggait anak-anak muda tuh supaya mereka paham tentang agama. Karena agama ini bukan saja, oh nanti umur saya sekian, dan itu pemahaman agama bukan saja sampai patokan umur, oh nanti kalau umur sampai 30 tahun, maka habis masa tersebut. Enggak, bahkan kita sampai nanti akan datang ajal, kita butuh yang namanya pemahaman agama. Itu dari situ mulai ambil langkah untuk ke anak-anak muda. Angka anak-anak muda nih, banyak anak-anak muda yang mungkin mereka ingin yang namanya paham agama, cuma kadang mereka malu. Iya, minder. Misi kita di situ, nah ini harusnya strategi. Jadi ada kalau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bikin yang namanya kitab Manhaj Dakwah. Jadi ada jalan yang namanya dakwah. Bahkan guru tua terkenal Al-Habib Salim Al-Jufri itu, beliau saya pernah baca di dalam kitab Manhaj Dakwah, itu beliau sampai datang pakai yang namanya perahu ke pelosok-pelosok. Ini yang namanya Manhaj Dakwah. Jadi yang namanya dai, pengajak. Jadi bukan yang namanya dai itu hanya di panggung. Nah, ini mungkin orang-orang yang seperti itu ataupun di pesantren, banyaklah. Itu udah nggak aneh. Maksudnya apa? Mereka ingin mendapatkan ilmu. Kayak gini deh.
Kayak orang yang namanya orang mau beli karena dia butuh. Didatengin yang namanya toko. Itu udah biasa karena mereka butuh. Tapi gimana caranya orang tersebut tidak butuh, tapi kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka merasa yang namanya butuh. Oh, saya butuh yang namanya agama. Itu yang marketing lah, namanya marketing. Kalau bahasanya marketing lah. Nah, bahasanya marketing deh. Gimana caranya kita mempromosikan tersebut sehingga orang-orang anak-anak muda nih khususnya menjadi tertarik dengan pemahaman agama nih. Jadi bukan agama dibikin jadi modern, tapi memang agama tersebut memang mudah, akhirnya membuat orang jadi tertarik. Gitu ya. Nah, bukan dibungkus aja, tapi memang ketertarikan orang agama jadi lebih spesifik gitu, karena kita yang datang, bukan dia yang datang gitu kan. Nah, itu makanya bahasanya kita menjemput bola. Gimana caranya kita menjemput bola. Jadi jangan menunggu bola. Itu manhaj dakwah yang khususnya saya lihat. Dan perlu khususnya untuk para dai itu mempunyai yang namanya wawasan. Jadi jangan terlalu berpikir, oh seperti ini, oh seperti ini. Kalau saya turun wibawa saya bakalan diremehkan orang, enggak. Khususnya para dai, nah itu tugas para dai. Seorang dai itu penyeru, ajak gimana caranya orang tersebut berubah. Ini kadang banyak orang salah ya. Oh saya dai, saya nggak mau turun. Nah ini yang salah. Gimana caranya orang tersebut berubah? Tadinya nggak bisa sholat, berubah jadi bisa sholat. Tadinya nggak puasa, jadi dia puasa. Nah ini ada metode dan tahapan-tahapannya. Jadi nggak bisa yang namanya, oh kalian harus berubah dengan seketika. Nggak bisa. Nggak bisa instan lah. Nggak bisa instan. Terus menurut Antum gimana kalau misalnya nih dengan konsep yang Antum bawa kayak begini, terus ada orang ngomong kalimat-kalimat sebenarnya, kok Ustadz atau Habib tapi pakaiannya tidak pakaian Muslim misalnya ketika ini dan sebagainya, atau tidak menggambarkan Rasulullah dalam berdakwah dengan pakaiannya dan sebagainya. Maksudnya dilihat dari konteks outfitnya gitu, bagian luarnya aja, tanpa melihat tujuan dan maksudnya. Ada yang berkatakan seperti itu, tanggapan Antum gimana tentang hal tersebut? Tentang hal tersebut, tanggapan yang seperti itu, nah ini orang-orang yang mungkin yang saya lihat, gimana ya, kurang di dalam pemahaman agama. Balik lagi tadi, tujuan seorang dai itu seperti apa. Jadi bukan di dalam hal pakaian aja, semua bisa jadi dai. Semua bisa jadi dai, cuma harus ada yang namanya ilmu. Harus ada yang namanya ilmu. Jangan sampai seperti sekarang, banyak yang namanya dai instan. Gak paham ilmu, lalu mengedepankan hobi, akhirnya dipanggil jadi ustadz. Ini salah. Kenapa? Ya tadi ada yang namanya manhaj dakwah, itu kita harus belajar. Khususnya pertama yang harus dibekali itu bukan pakaian ya. Ingat, yang harus dibekali bukan pakaian. Oh orang langsung misalkan berubah pakai gamis ataupun pakai imamah ataupun pakai sorban. Oh ini ustadz, ini. Tapi nggak ada isinya. Nah, jangan seperti ini. Jadi patokan orang itu bisa dilihat dari mana ilmunya. Jadi bukan dari pakaian. Nah ini salah orang ya. Ini salah. Nah banyak pakaian aja yang dilihat. Nah banyak sekarang akhirnya orang bisa ngomong sedikit, akhirnya dipanggil ustadz. Nah ini saya yang kurang cocok. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Mungkin ada kalau kita bisa bagi itu ya. Ada seorang yang memberikan inspirasi untuk hijrah. Nah itu lebih cocoknya dibilang seperti itu. Jadi bukan ustadz. Bukan ustadz ya. Apa motivator lah. Motivator, lebih tepatnya motivator lah. Sharing, yang seperti itu. Jadi patokan itu bukan dari pakaian ya. Jadi bukan dari pakaian, bukan dari ini. Ilmunya baliknya tadi. Ilmu. Karena yang namanya syariat Islam itu bersumber dari Nabi. Nah itu ada ilmunya. Jadi nggak boleh yang namanya sembarangan. Oh terus kalau misalkan berubah pakaiannya, oh bukan ustadz lagi. Enggak. Karena
tadi patokannya adalah ilmu. Kalau kayak gitu dong enak dong. Misalkan tukang parkir tinggal pakai gamis, pakai sorban, benar nggak, pakai imamah, lalu dibilang ustad. Iya. Kan nggak ada isinya. Tapi sekarang zamannya kayak begitu model. Orang terlalu memandang di outfitnya apa, pakaiannya apa, maka itu yang dihormatin dan dihargain. Ini yang salah di banyak masyarakat ya. Di kalangan sekarang tuh kayak begitu. Gitu. Dan banyak, Wiro. Banyak yang model seperti itu. Dan kenapa antum hobi dengan motor kan? Gitu. Apa dakwah yang menurut antum kalau saya lakuin ini dakwah, misalnya dunia motor, maka mungkin ini lebih cepat narik orang untuk di jalan Allah. Gitu. Kenapa tuh gak coba jalan yang lain gitu, misalnya dengan hobi yang lain, dengan cara yang lain dan sebagainya. Kenapa harus di motor gitu? Kan kalau mengenal Habib Ali, misalnya motor pasti. Kalau saya lihat khususnya sekarang nih, apalagi yang namanya di Jakarta dan di tempat-tempat lain tuh pasti orang yang namanya punya motor. Semuanya. Bukan di Jakarta doang ya. Maksudnya bukan di Jakarta doang. Semua tempat pasti orang punya yang namanya motor. Mayoritas motor, betul. Mayoritas motor. Dan itu lebih cepat. Yang namanya motor tuh lebih cepat. Pasti komunitas-komunitas banyak. Nah itu lebih cepat. Untuk yang namanya menyampaikan dakwah tersebut. Banyak orang-orang yang ngikut lah gitu ya. Orang-orang yang ngikut di dalam motor tersebut, khususnya klub dan yang lainnya. Dan saya juga sebenarnya senang yang namanya motor. Nah, saya pengen dijadikan hobi saya, itu bukan hanya sekedar hobi. Tapi menyampaikan hobi tersebut ke dalam surganya Allah. Gimana sih kalau misalkan kayak gini, kita senang di dalam satu hal. Di dalam satu hal kita senang. Benar gak? Nah, makanya orang-orang soleh itu pinter, mereka menjadikan gimana caranya hobi tersebut nggak lupa sama Allah. Seperti kalau di Hadramut tuh ada yang namanya Hajir Marawis tuh. Itu kan hiburan, cuma nggak menghilangkan hiburan tersebut untuk lupa terhadap Allah. Gimana? Yang dibaca ya qasidah-qasidah cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Semua. Benar kan? Betul. Nah, isinya seperti itu. Nah, kita juga pengen hobi kita bukan hanya sekedar hobi. Sampai jor-joran. Ada orang yang namanya modif sampai puluhan juta, ya kan? Kan itu satu hal yang mubazir. Nah, gimana caranya hobi kita tuh nggak sia-sia dan dapat pahala dari Allah? Nah, akhirnya saya pengen tuh yang namanya anak-anak motor kita kenal. Dan itu harus ada yang namanya metodenya. Jadi jangan, datang ke motor, wah ini. Itu nggak bisa. Itu beda. Bukan kayak yang namanya kalau santri. Benar nggak? Kalau santri, tempat santri, wah ini kayak gini, harus kayak gini. Kalau nggak, dikeluarin. Nah, itu beda lagi. Karena ya tadi baliknya, kita tuh menjemput bola gimana caranya orang tersebut tertarik dengan produk kita. Iya. Dari pengalaman antum dakwah di dunia motor, nih dengan anak-anak motor, komunitas, ada nggak pernah pengalaman satu yang menurut antum nggak bakal terlupakan, ya perlakuan antara mereka dengan antum dengan mereka, baik atau buruk yang bisa antum ceritain? Ada nggak pengalaman menarik? Pengalaman yang seperti itu ya mungkin yang saya lihat ya namanya anak motor nggak ada akhlak lah. Nggak ada akhlaknya lah. Jadi itu kita harus bisa lah memposisikan kita. Oh jangan, saya sebagai ustadz saya dikatain kayak gini, akhirnya saya nggak terima. Nah itu maksudnya resikonya kita tuh harus seperti itu di dalam dunia motor, apalagi dan hal yang paling tidak saya terlupakan yaitu di dalam dakwah motor itu. Saya tabrakan nih, tangan saya tabrakan. Ini tabrakan. Ini yang nggak bakalan terlupakan seumur hidup mungkin. Waktu saya mau pulang ngajar, itu di jalan, saya tabrakan 100 km, saya hantam yang namanya Avanza Xenia tuh. Kenceng, saya klakson tuh mobil, dia masih maju juga, akhirnya terjadilah, motor anak nancep tuh di mobil. Alhamdulillah. Selamat. Ya cuma
Udah patah selamat. aja. Iya. Patah. Itu pengalaman tuh ya. Pengalaman banget. Pengalaman. Itu yang namanya motor ya seperti itulah. Resikonya. Ada Resiko. resikonya kurang lebih. Kurang lebih. Tapi kalau dari anak-anak motor sendiri nih, antum kenal sama beberapa komunitas nih, ada nggak misalnya nih antum dakwah gitu, tapi dia misalnya kontra dengan dakwah antum, atau dia kurang sepakat atau kurang setuju, sehingga jadikan misalnya crash atau gimana antara antum dalam dakwah gitu, misalnya itu dakwah di masjid aja, ngapain di sini? Lo Habib di masjid aja ngapain apa segala. Ada nggak yang konteksnya seperti itu? Atau ketika antum memberikan materi dia kontra, karena kan kalau anak-anak motor kan atau anak-anak muda kan biasanya kritis dalam ngambil hukum atau apa gitu, yang nggak sejalan digeser gitu. Nah, kalau yang seperti itu alhamdulillah sih, alhamdulillah nggak ada. Cuma ada yang seperti ini, kita menyampaikan cuma nggak ditanggepi sama mereka. Itu kadang lebih pedih sih ya. Kita mengajak kepada mereka, cuma ya nggak didengar lah. Gitu. Ya itulah susah. Maksudnya nggak gampang ya, yang namanya menarik anak-anak muda, khususnya anak-anak motor. Jadi mereka tuh merasa, oh saya masih muda, ya udah saya poya-poya aja. Gak usah yang namanya sholat, saya masih muda kok. Nanti tobat mah nanti tua aja. Itu. Ya kayak gitu deh. Kita harus pintar-pintar. Berarti ya. Lebih ke situ. Iya. Model-model deh hasil ya, bermodel-model. Model nggak bisa. Mungkin kalau kita di majelis ya semua orang berakhlak dengan akhlak yang baik, gitu didengerin. Tapi kalau di dunia motor ya itu kita susah. Maksudnya ya masa bodoh ente ngomong deh, terserah, yang penting saya enjoy aja gitu. Tapi gak didengerin. Antum pernah ada pengen berubah haluan nggak? Maksudnya, udah kalau kayak gini capek deh, mendingan di dakwah di masjid aja deh, kayaknya lebih asik atau gimana? Ya kalau seperti itu kadang kita juga merasa lelah ya, namanya manusia, ya Allah gini susah amat, ya, apalagi ayo ngaji kita ajak nggak ada yang hadir, ayo ngaji nggak ada yang respon. Aduh itu juga kadang capek ya Allah, kadang kita ngeluh juga. Capek seperti ini nih ya Allah, gimana caranya, coba kasih mereka hidayah ya, kita berdoa sama Allah. Ya pegel hati itu gimana sih yang pegel ya. Cuman tapi nggak ada pengen ambil keputusan udah deh mau dengan pakaian yang normal, libasnya ulama dengan pakaian ustadz, udah pengen fokus aja ngajar pondok apa segala macam lah, dibanding dengan dunia motor lagi. Pernah pikiran kayak gitu total pengen berhenti nggak? Antum? Enggak sih, alhamdulillah kita nggak ada yang. Jadi baliknya ya tujuan kita itu semua apa? Untuk mencari keridhaan Allah. Ya udah, yang penting kita jalani. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Gitu aja sih. Jadi nggak usah ambil ribet. Nggak usah ambil ribet. Oh ini kok orang nggak berubah-berubah. Oh ini orang kok susah dikasih tahu. Oh ini kok orang nggak ngehormatin kita. Oh ini kok orang diajak kebaikan malah dia nggak nanggep. Ya itu deh baliknya. Intinya kita hanya pengajak yang memberikan hidayah Allah. Ya udah lepas kayak gitu. Jadi nggak ada rasa pegel, nggak ada. Yang penting kewajiban kita mengajak, urusan dia mau nggak mau, ya tanggung jawab dia sama Allah. Itu udah. Iya. Udah diajak deh, mau nggak mau terserah deh. Udah terserah deh. Itu yang penting sih sebenarnya. Jadi biar kita juga nggak berharap sama orang, kok kita udah ngajarin orangnya nggak berubah, akhirnya kan kita berharap. Iya betul. Tapi kalau kita udah baliknya, yang penting saya mengajak, urusan yang memberikan hidayah Allah, ya udah nggak ada rasa pegal seperti itu, ya terserah. Nafsi-nafsi deh gitu ya. Nafsi deh. Sekarang Ana minta kesimpulan dari antum nih buat yang nonton semuanya, kira-kira ada nggak nasihat dalam dakwah, maksudnya sebagaimana antum nih, untuk mereka semua yang kira-kira bisa memberikan manfaat? Untuk siapa nih? Untuk umum atau untuk para dai? Untuk para dai dan untuk umum, maksudnya karena kan dakwah siapa aja boleh dakwah, mengajak ya, konteksnya mengajak orang dalam kebaikan ya. Untuk orang-orang yang mengajak dalam kebaikan, harus gimana sih sebenarnya nasihat dari antum kira-kira bisa bermanfaat buat mereka? Nah, khususnya untuk para pengajak, mereka itu butuh kita orang-orang yang mengajak di dalam kebaikan. Jangan kita pandang mereka sebelah mata.
Kadang mereka ingin mendekat kepada rahmat Allah, tapi tidak ada yang mengajak untuk mereka sampai kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai khususnya para da'i, ayo kalau ada orang-orang yang seperti ini, coba bantu mereka di dalam hal apapun. Jangan malah yang namanya da'i seperti itu malah diremehkan ataupun digembosi lah. Dan saya pernah, ini yang saya rasakan, pernah saya dibilang, wah ilmunya nggak manfaat. Apaan yang seperti itu, kayak gitu, kayak gitu. Ini salah satu anak daripada guru saya ngomong seperti itu. Apaan tuh, Alwi, nggak manfaat ilmunya, apaan kayak gitu, kayak gitu. Ngapain seperti itu? Nggak ada manfaatnya. Itu yang saya rasakan, subhanallah, itu sakit banget. Anak seorang guru berbicara seperti itu. Tapi itu alhamdulillah menjadi apaan? Menjadi motivasi saya untuk lebih semangat lagi. Karena jalan yang seperti ini, ya namanya jalan kebaikan pasti ada. Yang namanya duri-duri yang bakalan kita rasakan. Rasa sakit yang bakal kita rasakan. Dan coba pakai yang namanya metode-metode khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah malah nggak turun seperti ini, malah banyak daripada Wahabi-Wahabi ataupun luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggait anak-anak muda. Mereka ingin yang namanya hijrah, ingin bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai berubah dari lubang buaya malah masuk lubang biawak. Jadi nggak ada perubahan. Iya, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya, ayo kita ajak mereka yang seperti ini dengan metode manhaj dakwah supaya kita nggak salah. Ayo kita ajak mereka. Sebenarnya mereka ingin yang namanya, mereka udah capek di dalam hal-hal dunia yang seperti itu. Mereka udah capek, tapi yang mengajaknya nggak ada. Malah sebagian mereka mengeluh, aduh saya mau hadir pengajian tapi saya malu. Kadang ada orang ngomong, ente kayak orang bener aja hadir pengajian. Nah di sini, benar gak? Di sini kita, ayo kita ajak mereka. Dengan cara apa? Terjun, jemput yang namanya bola, supaya mereka berubah. Yang mana tugas kita sebagai da'i, memberikan arahan kepada mereka, dan yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu, khususnya anak muda, perlu diingat, dimanapun kita berada, kita akan butuh kepada Allah. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun hobi kita, dimanapun tempat kita, pasti kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada Allah, siapa lagi yang akan menolong kita? Nah, karena itu bekal untuk kita sebagai anak muda. Jangan merasa, oh saya masih muda, nanti saja tobat. Enggak. Kapanpun usiamu, berapapun usiamu, kita butuh tetap yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa terhadap Allah, akhirnya nikmat kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja mungkin. Iya, jazakallah khair. Mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Ya, amin, memberikan yang terbaik buat semuanya. Nah, channel YouTube antum apa namanya? Channel YouTube Ana tentang motor, yaitu Segaf Punya. Segaf Punya, di subscribe Segaf Punya. Sampai ketemu lagi, Bib. Jazakallah khair. Ya, subscribe, jangan lupa. Siap. Mantap, semangat dakwahnya, Bib. Ya, sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Selamat puasa, Bib. Selamat Lebaran. Salam puasa. Minal aizin wal faizin. Lebaran di Kalimantan nih, atau Jakarta? Lebaran di Kalimantan, anak. Di Kalimantan. Kalimantan. Oke deh, sampai ketemu kalau gitu ya. Mudah-mudahan. Siap, mudah-mudahan ketemu lagi. Oke, Assalamualaikum. Ayo, waalaikumsalam.